Selamat sore Bapak Ibu yang mengikuti ibadah MHI pada sore hari ini. Saya memperkenalkan nama saya Paula. Saya ingin menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan beberapa tahun yang lalu, di mana saya mengalami pendarahan. Saya juga nggak mengerti pendarahan itu sakit apa, jadi saya berobat kepada dokter internis. Dan pada saat itu saya terus berobat sama dokter internis, tetapi pendarahan saya tidak pernah berhenti. Pendarahan itu keluarnya pada saat saya BAB, buang air besar ya. Nah, akhirnya selama sebulan ini saya tidak mendapatkan kesembuhan dan pendarahan saya juga tidak pernah stop. Dubur saya merasa sakit sekali dan nyeri. Saya alami tiap-tiap hari itu. Akhirnya saya berpindah lagi ke dokter spesialis wasir. Nah, di sana dokter periksa semua saya punya keadaan, dia bilang di dubur saya ada ada benjolan sebesar ibu jari jempol gitu ya. Warnanya sudah biru karena sudah terlalu lama dan infeksi. Terus dokter menganjurkan saya percuma makan obat antibiotik juga tidak akan bisa sembuh katanya. Itu harus dioperasi. Waktu itu saya ke dokter hari Jumat ya, Jumat sore, dan dokter janji untuk saya operasinya hari Senin. Jadi setelah itu saya pikir ya oke lah, kalau udah mau dioperasi, kata dokter, makan obat pun juga tidak bisa, nyeri tetap nyeri. Dia bilang selama kamu makan obat juga nggak bisa, benjolan itu tetap harus dioperasi. Nah setelah itu saya pulang ke rumah, dan besokan hari Sabtu, kenapa ya waktu itu saya rasa kayak kok selama saya sakit itu sampai sebulan lebih nggak pernah ibadah-ibadah, sedangkan saya juga mau baca Alkitab, mau berdoa, kayak nggak bisa karena nggak bisa duduk, berdiri sakit, duduk sakit, tidur juga kalau terlentang sakit, saya harus tidur tengkurap. Jadi yang saya rasakan itu tiap-tiap hari di bagian dubur saya itu terus nyeri sekali. Pokoknya saya udah nggak tahan gitu kan. Jadi ya udah, kalau dokter bilang operasi operasi, tapi malam itu saya kepengen sekali, kangen gitu ya, pengen ibadah gitu, pengen nyembah Tuhan di gereja bersama teman-teman gitu ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, pada saat itu saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, sembuhkan saya bilang 2 jam aja tidak nyeri, saya bilang supaya saya bisa duduk, karena saya bilang hari Senin saya harus operasi, tapi tolong saya pengen ibadah hari Minggu Tuhan, biar biar saya mau ibadah. Karena saya pikir kalau habis operasi kan lama lagi nggak ibadah, jadi sebelum dioperasi saya mau ibadah dulu. Akhirnya saya berdoa sampai benar-benar saya berdoa minta Tuhan tolong. Pikiran saya tuh hanya mau ke gereja gitu loh, bukannya bukannya minta disembuhkan, karena saya fokus, kangen banget deh, rindu banget untuk mau ke gereja ya. Akhirnya saya berdoa-berdoa, terus saya pikir kok nyerinya hilang waktu saya berdoa, tiba-tiba selesai berdoa kok stop ya dengan nyeri-nyeri itu, saya pengen-pengen deket, maaf ya, saya pengen dubur saya kok kagak ada rasa nyeri-nyeri lagi gitu. Terus saya heran. Terus yang paling mujizat lagi tuh benjolan itu juga nggak ada. Jadi saya bingung, lalu gimana ya, hari Senin mau operasi malah benjolannya juga nggak ada gitu. Akhirnya waktu hari Senin itu kan saya udah sembuh tuh, terus saya ke gereja, sangat sukacita saya di gereja itu ya. Saya rasakan benar-benar Tuhan udah sembuhin saya, dan saya bisa ibadah lagi sampai saya mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa ya. Jadi benjolan itu pas saya doa sampai saya ke gereja tuh, sampai hari ini tuh benjolan nggak ada lagi, saya nggak ngalamin operasi. Nah hari Senin itu dokter hubungin saya terus, katanya kok ibu belum datang, karena saya harus datang jam 8, harus harus periksa dulu, harus apa, puasa udah katanya. Tapi dokter terus nelfon, dia dokter tuh nggak percaya, kok ini orang seperti main-main ya, hari Senin dibilang operasi kok nggak datang. Saya bilang dokter saya udah sembuh, benjolan saya nggak ada, kata dokter emang mana, nggak tahu, saya bilang saya waktu berdoa kok benjolannya nggak ada, jadi saya nggak jadi operasi gitu. Akhirnya ya udah sampai hari ini saya tuh nggak ngalamin operasi karena udah disembuhkan Tuhan. Jadi untuk itu pesan saya buat para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan, mengikuti ibadah MHI ini, saya pesankan jangan terlalu fokus sama keadaan dan penyakit.
fokus sama Tuhan, sama firman Tuhan, sama puji-pujian ya, supaya Tuhan juga tahu kita punya kelemahan gitu. Kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan pasti juga mau menolong kita gitu. Jadi sejak saat itu saya sangat menghargai betapa tuh ibadah itu luar biasa. Ternyata ibadah itu ada mujizatnya terjadi luar biasa yang saya alami. Itu yang saya alami.